Kalau tata cara penetapan TTK, Kak, Dok, gimana? Ada nggak sih? Tata caranya? Ya, untuk saat ini kalau tata caranya permohonan itu maka pemohon akan menerima user dan password dikirimnya dia ke email. Oh, email. Berarti emailnya harus aktif ya? Iya, email yang ya, didaftar. sering-sering buka email harus. Jangan sering email tembak-tembak ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu. Masih bersama saya Agri di sini, hostnya di Kinan Podcast. Podcastnya Karantina Merah. Siang ini cuman bertiga. Kita undang dua bintang tamu dari Karantina Medan sendiri. Mereka adalah dokter hewan karantina. Dokter yang tidak asing lagi. Iya, sudah sering ya. Berapa kali Bu dokter? Berkali-kali. Berkali-kali. Mereka ini adalah dokter hewan karantina Medan sendiri. Saat ini tema yang akan saya bahas itu tentang sarang burung walet. Ya, sarang burung walet ini termasuk menjadi sumbangan devisa terbesar di Indonesia yang sangat besar. Dan perpinjangan yang tidak habis-habis. Iya, sangat luar biasa lah ya kan. Banyak komoditas yang terpopuler. Oh ya, sangat. Di karantina. Ya, jadi pengirimannya pun bertonton ya kan. Iya. Hampir 1 bulan itu Bertonton. banyak lah ya kan. Iya. Ya, nggak bisa dipastikan. Oke, saat ini temanya tentang sarang burung walet. Nah, kali ini yang lebih khusus lagi akan saya angkat itu tentang TTK. Apa itu dia TTK? Nah, para medik-medik inilah yang akan menjelaskannya nanti, dokter hewan karantina Medan ini sendiri. Akan bergantian. Jangan rebutan. Nanti saking semangatnya semuanya menjawab gitu, enggak kan ya? Nanti kita persilahkan satu persatu. Oke. Tempat tindak karantina. Bagaimana? Di karantina Medan sendiri. Ayo, siapa yang Siapa nih? Boleh, Oke. Dokter Ros dulu. Kalau untuk tempat tindakan karantina itu adalah suatu sarana atau tempat yang digunakan untuk melakukan suatu tindakan karantina. Jadi memang dia itu TTK itu ada prasarananya untuk kita melakukan tindakan karantina, dan dia itu posisinya di luar Tempat, kan? Iya, di luar tempat pemasukan dan pengeluaran dan di luar instalasi karantina. Oh, di luar IKH Iya. ya. Dia di luar IKH dan di luar tempat pemasukan dan pengeluaran. Oke. Gitu. Kalau di tujuannya apa sih? Tujuannya sebenarnya kan kenapa mesti harus ada TTK gitu loh? Kenapa nggak dibawa aja ke kantor gitu kan? Tujuannya sih sebenarnya memfasilitasi ya, mempermudah istilahnya gitu kan. Ada beberapa mungkin kalau bisa dibilang barang-barang yang mungkin walaupun dia resikonya rendah gitu kan, sarang walet termasuk resiko yang low gitu. Nah, tapi dia memerlukan tempat tindakan karantina supaya itu ya mempermudah petugas karantina untuk bisa mengecek secara langsung secara langsung dan secara lengkap lah ya istilahnya seperti itu, karena dari tempat itu udah difasilitasi semua gitu istilahnya. Kita bisa melihat prosesnya dari awal sampai akhir ya, mungkin dari penimbangannya seperti apa, kemudian waktu dia masuk di kardusnya itu seperti apa gitu. Jadi istilahnya tujuannya itu lebih mempermudah, memfasilitasi tempat pemeriksaan petugas karantina yang berupa 8P-nya itu tadi tindakan gitu. Oh, seperti itu. Iya. Kalau untuk Jadi ada satu lagi itu gunanya TTK itu kan, mungkin kalau pengusaha itu mau mengajukan instalasi itu agak berat prosesnya. Ya. Nah, kalau untuk TTK ini mungkin agak lebih ringan dari standar, istilahnya standarnya lebih rendah dibandingkan dengan instalasi gitu. Tapi walaupun hampir sama persyaratannya yang dengan IKH, tapi istilahnya standarnya lebih rendah.
lebih sedikit mungkin bisa dibilang ya. Lebih sedikit. Lebih sedikit gitu. dibandingkan dengan IKH tadi. Iya. Terus dia ada 2 jenis juga. Persyaratannya apa aja sih? TTK itu ada yang tempat untuk pemrosesannya, Ada sama gudang. gudang untuk pemeriksaan. Gudang sama Dia tempat. bisa istilahnya gini, TTK itu bisa berbentuk kalau untuk sarang burung walet ya, tempat pemproses atau dia tempat gudang. Gudang. Istilahnya mungkin kalau sekarang itu tempat pengumpul ya, pengumpul sarang walet gitu. Jadi itu bisa dijadikan TTK. Jadi ketika ada permohonan atau pengiriman walet tadi, ya kita tinjaunya ke sana. Jadi barang tuh nggak dibawa ke kantor seperti itu. Oh, jadi langsung bisa tinjau ke Iya, tempat ya tinjau kan, ke tanpa tempatnya. lagi harus dibawa ke kantor. Iya, benar. Oke. TTK sendiri itu kan kembali lagi ke persyaratan tadi ya kan. Iya. Persyaratannya apa aja sih kira-kira kalau sumpah memang kita itu mau TTK. buat TTK? Buat TTK. Seperti ya. Kalau persyaratannya itu ada persyaratan administrasi, sama lah ya yang umumnya administrasi dan persyaratan teknis. Nah kalau untuk administrasi ya seperti identitas, Oh ya, terus KTP lah ya. NPWP, NPWP. terus ada surat pernyataan bahwa tempat itu layak gitu untuk dijadikan TTK. Dan kalau persyaratan teknisnya sendiri ada prasarananya lah yang untuk kita bisa melakukan tindakan karantina. Oh gitu. Ini TTK ini apa harus perusahaan atau individu bisa? Dia bisa perorangan, bisa perusahaan, seperti itu. Kalau peralatan-peralatannya itu memang ada acuan standarnya ya? Kalau misalnya peralatan ya, fasilitas gitu. Ya itu tadi tergantung dia bentuknya itu seperti apa. Tempat processing kah atau gudang. Kalau tempat processing itu ya dia harus memenuhi standar yang namanya tempat processing itu memerlukan istilahnya ruang-ruang ya. Ada ruangan misalnya dia tempat barang baku masuk gitu kan. Ada ruang pencabutan, pencucian, ada ruang packagingnya seperti itu. Itu untuk yang processing. Tapi kalau yang secara teknisnya tadi yang gudang itu ya mungkin dia bentuknya ya berupa bangunan ruangan luas gitu kan, tanpa ada sekat-sekat ruangan. Tapi paling tidak dia mempunyai mungkin ya tempat pemeriksaan yang kalau bisa dibilang mungkin Tempat yang cukup lah untuk tempat meletakkan tempat sarang kayak burung palet gitu. Iya, kayak palet gitu Model-model sih. Ya palet model-model palet itu ya kemudian ya mungkin timbangan gitu kan. Itu ya harus ada secara gambaran silannya, umum ya secara kan umumnya seperti seperti itu gitu. Jadi perhitungannya juga itu nanti itu juga kan ada perhitungan kapasitasnya ya untuk TTK itu sendiri. Jadi kalau berupa gedung ya kita harus sesuaikan dengan kapasitas itu dari gedung tadi ya kan, berapa jumlahnya yang harus jumlah yang istilahnya perusahaan atau per orang itu mau berapa sih gitu. Oke. Dan mungkin ini ya salah satu kita untuk membuat TTK itu tujuannya adalah untuk pengurusan ETSBW kalau untuk yang sarang burung walet. ETSBW ya, eksportir terdaftar. Sarang burung walet. Oke. Karena memang persyaratannya itu dia harus ada IKH atau TTK dan NKV. Nah, jadi kalau berdasarkan Permentan 19 Permendak, nah 19. itulah kenapa kita karantina, Badan Karantina itu mengeluarkan fasilitasi berupa TTK untuk mempermudah tujuannya semua. Tujuannya mempermudah, memfasilitasi para pengguna jasa yang istilahnya mau ekspor nih untuk sarang burung walet seperti itu. Kalau tata cara penetapan TTK, Dok, gimana? Ada nggak sih? Tata caranya? Ya, untuk saat ini kalau tata caranya itu pemohon ya, pengguna jasa itu dia bermohon gitu, tapi secara manual. Karena untuk TTK ini belum masuk ke aplikasi. Nah, untuk IKH itu ada aplikasinya yang namanya APIKH. Jadi untuk sementara TTK ini dia manual
Manual ya. Iya, tata caranya ya itu tadi. Nah. Secara manual bermohon ke pusat KH gitu kan. Lewat APKH itu tadi? Enggak, lewat Nah. manual. Manual dulu. Iya, manual dulu. Kirimnya manual, hard copy. Oh. Kalau IKH itu tadi dia melalui APKH. aplikasi. Karena belum ya, karena TTK ini kan baru Iya, ya iya, istilahnya. Jadi dia belum masuk Baru ke aplikasi. terdengar ya kan? Iya, jadi nanti nextnya mungkin akan masuk ke APKH juga untuk tata cara permohonan ya, pengiriman permohonannya seperti itu sih. Ini dokter ngomongin APKH nih. Iya. Ya mungkin bagi yang kawan-kawan di luar sana masih awam sekali APKH. Apa APKH itu, Dok? APKH itu adalah aplikasi permohonan instalasi karantina hewan. Jadi harus bermohon Iya. instalasi itu ada di Jadi nanti kalau kita mau bermohon untuk pengajuan instalasi karantina, kita buka webnya itu APKH, www.apkh. www.apkh. Nanti di situ nanti kita masukkan registrasi dulu. Nanti di situ ada persyaratan-persyaratannya yang harus kita Penuhin, di-upload. Setelah itu setelah registrasi, permohonan registrasi, maka pemohon akan menerima user dan password Dikirimnya dia ke email. Oh, email. Berarti emailnya harus aktif ya? Iya, email yang Iya, didaftar. sering-sering buka email harus. Jangan sering email tembak-tembak ya kan. Ini banyak email tembak, akhirnya lupa apa lah ini. Jadi harus ada email yang aktif. Jadi nggak bisa email sembarangan ya kan. Harus dia nanti larinya ke situ masuknya, Iya, password nanti, dan usernya. User dan password masuk ke email, baru nanti dia setelah dapat user dan password, baru dia melakukan pengajuan permohonan. Dengan membuka APKH tadi. Membuka APKH lagi untuk masuk ke permohonan. Nanti di situ mereka minta persyaratan-persyaratan apa di situ, nanti tinggal diupload. Istilahnya di situ nanti ada menu permohonan baru, ada permohonan lama. Perpanjang berarti ya? Perpanjangan ada Oh. juga. Jadi untuk itu sih untuk IKH tadi ya. Kalau untuk APKH itu belum. Kalau untuk TTK, sorry, untuk TK itu belum. Jadi bisa. masih manual. Ini untuk khusus IKH aja ya, Iya. APKH ini ya kan. Ya, jadi persyaratannya itu tadi kan dokumennya itu dilampirkan ya sekalian manual semua itu ya? tadi secara manual. Dikirim lewat- Iya, ada Dikirim permohonan lewat tadi kan. pos atau Iya. paket gitu ya? Ke Badan Karantina Pusat. Iya, nanti sih kalau misalnya ada yang kurang mungkin terkait TTK itu ya bisa dilihat juga nanti dia TTK itu kan Permentan 15 tahun 2018 ya. Jadi nanti di situ bisa dilihat lagi kalau misalnya ada nih yang mungkin ada yang belum jelas atau apa, mungkin persyaratan yang lain Nanti ya yang belum kita sebutin satu-satu tadi ya gitu Permentan kan. 15 itu lengkap persyaratannya apa, terus format. Iya, format ada permohonannya pun ada gitu. Oh, ada juga. Ya, jadi dia ada istilahnya ada format lampiran yang harus dipenuhi. Mungkin format sengketa atau format Itu sengketa lahan maksudnya? Iya, tempat itu. Iya. Iya, maksudnya lahan itu yang akan dibuat. Iya, benar-benar. Tempat itu. Iya, karena hal itu mungkin sangat dibilang bisa krusial ya. Karena kalau misalnya Penting udah jadi, ya? iya penting kalau udah jadi ini TTK nanti ada sengketa masalah ya gagal. Ada nggak kemungkinan kalau mau pindah-pindah seperti itu, Dok? Ada. Mungkin dia mau misalnya mau naik tingkat jadi IKH mungkin atau mungkin udah gak cocok lagi di situ. Betul, Ya betul, bisa betul. aja sih gitu, tapi Karena harus memang ada. TTK itu sebenarnya masanya cuma 6 bulan. Ya. Nah, itu dia yang mau saya tanyain tadi. Tahapannya itu cuma 6 bulan. Jadi dalam 6 bulan itu diharapkan itu Ini tempat setelah itu tidak berubah-ubah. maksudnya gini. Setelah kita mengajukan permohonan secara manual dikirim, kemudian dapat balasan juga, Iya. dapat balasan, ditetapkanlah SK itu. Oh, itu Enggak. audit lagi kita. Jadi gini, ada perjalanannya jadi masih. perjalanannya panjang. Jadi maksudnya kalau untuk yang TTK kita terima bisa tahunya di approve. itu Iya, ada nanti- notifikasi dari pusat KH gitu, dikasih tahu ke kita ada surat disposisi gitu ya. Oh, surat disposisi penugasan, yang iya. ditunjukkan ke karantina Medan. Iya, Oke. hampir sama Saya dengan pikir di tadi APKH juga saya sih pikir tadi sebenarnya. pemohon itu langsung dapat notif dari Badan Karantina Pusat. Enggak. Tapi ternyata lewat karantina Medan. Nanti Iya. karantina Medan baru yang menyampaikan ke pengguna jasa yang jasa. pemohon itu tadi. Iya, iya. Itu berapa lama masa berlakunya TTK ini?
6 bulan. 6 bulan. Bisa diperpanjang kah? Tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa ya? Karena itu tadi karena Tujuan awal itu adalah memfasilitasi untuk mendapatkan ETSBW. Nah, ketika ETSBW itu Sudah belum dapat. dapat selama 6 bulan, Berarti diarahkan ke IKH nih ya? iya, kita mengarahkannya ke IKH. Oh, Naik level. naik level. istilahnya. Jadi kalau perbedaan TTK sama IKH itu kelihatan lah ya? Iya, kelihatan. Sangat- Dari jangka waktunya aja. Lebih rumit. Jangka waktu kalau TTK itu 6 bulan, kalau misalnya IKH itu 3 tahun. Itu udah jadi satu perbedaan gitu kan. Ya, Fasilitasnya apa juga juga berbeda. standarnya juga berbeda. Oh, Tapi sama-sama istilahnya bisa dipergunakan sebagai tempat pemeriksaan gitu kan. Tapi itu untuk yang non Tiongkok. kalau Itu. TTK ini non Tiongkok. Non-Tiongkok. Iya Oke. benar. Nah itu perbedaannya juga kalau untuk dengan IKH. IKH, ya kan? Kalau IKH itu bisa langsung ke Cina. Tapi jika- memang dari awal TTK larinya ke IKH, tujuannya juga tetap ke situ. Iya, kalau benar. kalau para pengguna jasa sarang burung walet ini ya kan. Iya. Siapa sih yang nggak pengen ke? Ya kita sarankan seperti itu gitu karena nanggung nih gitu kan, nanggung banget untuk hanya dapat TTK sampai TTK aja. Jadi kita ya memproses istilahnya mendampingin untuk bisa ke IKH. Kalau selama pengurusan pembuatan TTK ini, ada nggak sih kira-kira kendala atau apa ya masalah penetapan yang ribet atau gimana gitu? Sejauh ini nggak ada ya, nggak ada masalah. Apalagi di BKP kelas 2 Medan gitu dapat penugasan dari pusat, kita langsung melakukan penilaian. audit penilaian gitu kan. Kalau auditnya penilaiannya berapa hari? Kalau ini? Dia 1 hari. 1 hari aja udah bisa ya? 1 hari untuk audit, kita 1 hari untuk pembuat laporan. Kemudian yaudah kita langsung kirim ke pusat kembali. Iya, Nanti rekomendasi. diverifikasi lagi. Kita Jadi buat dapat rekomendasi. dapat verifikasi dari pusat baru bisa rekomendasi. Kita Keluar. dari Medan nih Kita rekomendasi dulu nih. rekomendasi. Medan Iya mengeluarkan maksud saya gini, rekomendasi. kita rekom ke pusat gitu Iya, kan. Setelah kita audit, kita cek semua, kita rekom Iya, untuk dibuat. layak. Oke. Baru nanti ya biasanya nggak lama lah. cuman lamanya mungkin karena penandatangan ya. Iya. Kadang sering tidak ada di Paling tempat. lama tuh sebulan gitu loh. Paling lama untuk keluarnya Jadi SK. buat bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin buat TTK paling lama itu sebulan. Jadi Iya. harap bersabar. Ya itu Sabar, jaraknya sabar. kalau dibilang itu nggak terlalu lama Nggak lah ya lama, sebulan. dibandingkan dengan Iya. audit beasiswa ya kan, beberapa Cina. audit yang untuk mendapatkan SK itu hampir lebih setahun, hampir lebih 6 bulan gitu. Itu baru dapat SK, itu ada yang seperti itu. Jadi kalau di karantina saya rasa cepat. Cepat Nggak ya? ada yang Iya, nggak ada yang inilah, nggak ada yang susah gitu. Kayaknya cepet banget gitu prosesnya. Gitu. Jadi kalau dibilang orang karantina ini agak nyusahin loh, gitu. Lah. Itu kayaknya nggak banget lah gitu loh ya. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin banget gitu loh. Nyusahinnya itu di mana gitu? Iya, nyusahinnya tuh di mana? Yang perlu gitu. jadi pertanyaan. Sedangkan di sini dokter-dokter hewan ini yang mengaudit, yang memeriksa dan langsung membuat laporan dan langsung merekomendasikannya, gitu kan. Jadi sulitnya itu di mana? Jadi kalau ada banyak pertanyaan, kadang-kadang kan namanya di lapangan yang kan, Iya. Kak. Kita nggak tahu sistem birokrasi juga Iya, kan terkadang menyangkut juga. Kadang kita bener pun ada aja yang buat kita itu susah gitu ya. Jadi istilahnya kendala-kendala teknis itu akan ada mungkin ya terjadi. Jadi kalaupun sesuatu itu lama mungkin ada kendala teknis. Selama ini kendalanya apa ya Kak di lapangan dalam proses pembuatan mereka yang pengajuan TTK? Iya mungkin kalau misalnya kendala ya paling ini aja ya kesiapan perusahaan ya. Kadang kita mungkin kan kita udah dapat jadwal nih gitu. tapi mereka belum siap, kita nunggu lagi seperti gitu. itu. Jadi Mundur itu lagi aja ya berarti. mundur. Jadi kesiapan seperti itu aja ya. Kalau bisa dibilang itu ya apa ya teknis aja lah, masalah teknis. Itu masih bisa Gitu. diatur itu, ya. ya. Itu kendala-kendala yang ini. Reschedule lagi ulang. Jadi nggak ada kendala yang dibilang ekstrim atau apa seperti itu yang nggak Nggak ada. Gitu. Kalau di Medan ada berapa perusahaan? Kalau sekarang 6 ya 6 perusahaan untuk TTK.
Kalau ada 6 ya. Jadi Itu semua sudah dapat 6-nya SK semua. Ya udah dapat. Sudah dapat SK. Iya, sudah dapat SK semua. Sudah mau berakhir belum? Satu ya? Sudah. Sudah ada. Satu yang Sudah ada yang berakhir lah. Jadi sudah melanjutkan ke IKH belum kira-kira? Mungkin lagi proses karena juga mereka untuk mengejar untuk mendapatkan ETSBW-nya itu tadi gitu. Jadi mereka harus mengejar wajib untuk ya? IKH karena tadi Salah satu TTK-nya sudah persyaratannya. habis. Iya, TTK-nya Karena sudah mulai habis. awal tahun depan itu depan. kalau tidak ada STSBW dia tidak bisa ekspor. Tidak bisa ya. Iya. Jadi syarat wajib ETSBW itu ya. Eksportir terdaftar. Nah, jadi itu wajib teman-teman. Jadi kalau mau kirim ke Hong Kong, ke negara-negara yang memang membutuhkan SBW dari Indonesia, itu wajib harus ada ETSBW. Eksportir terdaftar. Oke, harapannya bagi pengguna jasa, kira-kira yang ingin membuat TTK apa aja sih? Kira-kira dari dokter hewan karantina Medan sendiri. Iya, harapannya sih apa ya? Harapannya karena setahu saya mungkin masih banyak yang tempat-tempat processing yang istilahnya Belum ya? UKM kecil ya. Skala skala kecil ya istilahnya, bukan menengah ya, skala kecil lah istilahnya. Itu mungkin ya kita bisa mensosialisasi kembali ya secara Secara di Medan luas sendiri gitu, tuh banyak loh sebenarnya. Iya itu makanya. Tempat pemrosesan. Iya, tempat pemrosesan tuh banyak. Jadi harapannya ya Saya takutnya mau gini. muncul nih. Iya, gitu. saya takutnya apa mereka ini tidak tahu atau seperti apa, bingung, apa rasa ketakutan mungkin Iya. mahal mungkin, susah mungkin atau gimana mungkin ya kan. Ada Padahal kan ketakutan apalagi terkait ada sesuatu ya gitu kan. Iya, yang kita Mungkin, takutin itu sendiri sih. pajak atau mungkin yang lain gitu kan. Jadi masih banyak istilahnya yang belum mengetahui. padahal dan, kalau kita udah bisa ekspor itu harga nominal ya, di lebih luar banyak. negeri lebih tinggi Iya. daripada di Indonesia sendiri. Kalau kita kirimnya ke antar Indonesia dalam pulau Indonesia ya kan, Iya. seperti itu. Terus apa saja yang perlu dipersiapkan kira-kira? Apa aja yang dipersiapkan Untuk untuk TTK. Iya. TTK. TTK ya sarana dan prasarana. Kalau memang dia itu tempat pemrosesan ya minimal. Ini dia- kan harapan tadi kan, bersinggungan Iya. dengan harapan. Kira-kira apa ya saja yang perlu dipersiapkan buat teman-teman nanti yang ingin, siapa tahu mau daftar lagi nanti kan, seperti itu. Sarana prasarana. Iya, prasarananya lah. Pokoknya Intinya mungkin aja. kalau bisa Ada nggak sih patokan sih gitu loh? Maksud saya patokan apa aja yang harus dipersiapkan? Jadi referensi mereka gitu yang jadi mau dipersiapkan mereka gitu. Nanti ya, harus dia mungkin TTK. kesiapan mental kali ya. Kesiapan mental. Karena kenapa saya bilang begitu? Banyak yang jatuh down ini. Udah masih iya, baru dibilang Makanya persyaratannya kalau datang audit senyum lah, jangan seperti Iya, bukan dirjen. kesiapan yang paling utama ya mungkin kesiapan perusahaan ya untuk bisa berkomitmen istilahnya untuk membuat suatu TTK tadi, tempat tindakan pemeriksaan itu tadi. Jadi komitmen itu sangat penting. Jadi dan kedua ya setelah mereka berkas-berkas tadi sudah clear dengan berkas-berkas mereka dipersiapkan gitu ya. itu sudah dipersiapkan, ya udah langsung dimajukan. Ajukan langsung ke karantina. Iya, Medan. karena berkasnya dia tidak banyak yang diperlukan ya tadi kayak KTP, NPWP gitu kan, hanya seperti itu aja. Terus ditambah format, permohonan, tambah format tadi beberapa format itu. ini ya. Nggak susah kan? Nggak susah. Dan karantina sendiri tidak menyusahkan kan? Ya enggak. Nah, takutnya di luar sana. Gampang banget lah. Iya, itulah yang kita takutin sekarang ini kan, banyak sekali yang menyudutkan yang susah lah. Susah di karantina Apalagi itu. dan ini free kan? Yang Free. penting. Free. Yang penting free kan? Free. Jangan nanti Apalagi Iya. kita sekarang di sini punya klinik ekspor. wah, itu dia. Mesti harus Jadi datang bisa dulu ke karantina langsung- Medan. Iya. Bisa langsung datang, kemudian mencari informasi secara langsung gitu kan. Bagi yang Bisa. serius, teman-teman nih, bagi yang serius nih, kalau ingin membuat TTK, kalau untuk IKH mungkin agak Agak terlalu berat lah. berat ya kan. Nah, karantina mempermudah dengan adanya tempat tindak karantina bagi yang ingin ekspor untuk mendapatkan ET tadi ya kan. Ya mungkin nambahnya satu ya, karena mungkin di ET itu bukan cuman untuk ini aja kali ya, bukan untuk sarang walet aja.
Jadi Bisa produk ET hewan untuk lainnya. produk hewan lainnya juga bisa nih, gitu loh. Seperti mungkin daging, ya tadi itu proses ya berupa gudang apa gitu kan, tempat ini itu bisa, atau kandang. Bukan itu hanya bisa. sarang burung walet ya? Enggak. Jadi di Permentan 15 itu disebutkan gitu kan, itu tidak hanya untuk istilahnya hanya Produk. untuk sarang burung walet aja, tapi bisa untuk produk lainnya, ya seperti daging atau apa gitu. Daging, yang penting susu, telur. yang penting Oke. istilahnya itu mempermudah mereka untuk pengiriman. Dan Iya. kita juga melakukan pemeriksaan juga dengan gampang. Jadi Di tidak tempat. hanya khusus untuk SBW saja, tapi untuk saat ini memang kebanyakan karena ekspor dan pengiriman itu adalah produk utama Iya, SBW, jadi lebih banyak itu memang. Gitu. Oke, sahabat Kidan, ini dia narasumber yang sudah sudah memberikan informasi yang luas bagi kawan-kawan yang belum puas, bagi yang kawan belum puas nih, masih bingung, terutama masih bingung, silahkan datang ke karantina Medan sendiri. Kita ada klinik ekspor, ya kan? Nanti datang ke sana, disambut, datang ke sana, tanya-tanya. Nanti mereka ini dokter-dokter hewan karantina ini yang akan menjelaskan secara detail, satu persatu, secara detail sampai benar-benar, dan akan dibimbing ya. Iya, didampingin sampai selesai. Sampai lah. selesai dan sampai mendapatkan SK. SK-nya itu tadi. Istilahnya kita audit, tapi bukan audit. Oh. Konsultan. Konsultan. Kalau udah konsultan bahasanya ngeri ya. Karena apa tadi ya, tugas itu adalah kita membimbing, mengawasi dan memberi apa istilahnya arahan. Jadi otomatis audit itu adalah untuk jalannya supaya bisa berkomitmen gitu, tapi kita juga harus mendampingin mereka, memberikan solusi-solusi yang terbaik. Ini termasuk untuk TTK tadi. Iya, ini termasuk kalau seumpama bagi kawan-kawan semua untuk mengembangkan diri ya kan, untuk memperlebar lagi sayap perusahaan ya kan, karena dari TTK nanti ke IKH, Iya. gimana tahu, kita nggak tahu rezekinya memang Iya, bisa ke benar. ekspor Iya. seperti yang lain ya kan. Ya, jadi kita harapkan ya mereka bertumbuh ya, Tumbuh, semua. kembang ya. Dari TTK jadi IKH non Hongkong jadi IKH Cina, Ke Cina, gitu. betul Jadi karena sekali. standar IKH Cina itu tinggi, jadi semua pun bisa dilakukan ekspor. Oke, Oke. berhubung sudah lapar saya, sudah siang. Agak miring-miring perut ini di mana. Nggak lapar tak, Dok? Enggak. Nggak lah, hah? Nggak lapar. Kuat ternyata. Oke, saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada dokter hewan karantina Dokter Rosdiani dan Dokter Wiwin Winarni sudah hadir di sini, sudah memberikan keterangan, dan juga saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Balai, Ibu Leni Hartati Harahap, ya kan, selaku Kepala Balai. Terima kasih atas kesempatannya, moga sehat selalu, moga bermanfaat bagi kawan-kawan di luar sana Ya. yang ingin mengembangkan usaha, dunia usaha, apalagi terkhusus dunia sarang burung walet ya, yang lagi booming sekarang ini, Ya. yang besar devisa negara didapat dari sini gitu loh. Ya. Karena kita harus meningkatkan apa ya? Bukan meningkatkan, mensukseskan Kan ya program Kementerian Pertanian. Gratix. Iya, Gratix gerakan 3 kali lipat. ekspor. Oke. Selesai. Saya bingung. Karena sudah banyak yang udah kita pertanyakan, sudah banyak yang kita gali. Oke, terima kasih banyak Dok. Semoga sehat selalu. Jangan lupa nanti kalau undangan lagi datang ke podcast, langsung di approve. Jangan banyak-banyak tugas luar. Ini sangat susah ini. Harusnya kemarin jadwalnya, ini karena sibuk. Ya, ini pun sebenarnya disempatkan juga disempatkan. ya. Mesti harus di ditarik-tarik sini, ya kan? Di sini kita juga harus ada Harus pergi melakukan lagi ya? pendampingan juga Pendampingan lagi. untuk IKH SBW. Jadi IKH ya? Iya. Oke, semoga sukses selalu dokter, semoga Terima kasih, sehat selalu dalam kasih. lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, diberi Semoga. keberkahan. Amin. Oke, teman-teman, sekian dulu dari saya. Saya udah lapar. Sudah Mau jam makan dulu ya kan, makan jam makan Makan siang. siang. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gratis. Kidan Podcast.